Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan eh, pengatur suhu otomatis menggunakan Arduino ESP32 atau Node MCU 32S pada umumnya. Alat ini bertujuan untuk mengatur suhu kandang ayam broiler agar nantinya produktivitasnya semakin efektif. Yang pertama, alat dan bahan-bahannya. Untuk versi hardware-nya kita butuh kabel, terus adaptor untuk nantinya digunakan saat kita tidak terhubung ke laptop. Selanjutnya fittingan lampu dan bohlam 5 watt. Berikutnya steker ini mel kontak, sumber listrik dari PLN, terus Arduino ESP32 atau Node MCU 32S, kabel data yang ini dikoneksikan ke laptop, terserah mau pakai port berapa yang nantinya harus disesuaikan di aplikasinya. Selanjutnya kita menggunakan sensornya DHT11. Untuk aktuatornya kita menggunakan relay dual channel, tapi kita pasang satu channel saja yang kita gunakan. Setelah itu, ini prinsip kerjanya sistem ini, yaitu jika kita sudah memprogramnya, jika suhu di bawah atau sama dengan 28 derajat Celcius, maka heater atau lampu ini akan on. Nah, jika lampu ini akan memanaskan suhu ruangan sampai kita set poinnya 31. Nantinya jika sudah sampai 31, maka heaternya ini akan off. Kita coba simulasikan dulu ya. Ini sensornya, coba kita dekatkan ke sini. Nah, ini berarti suhu sudah mencapai limitnya di set pointnya, yaitu 31. Ini jika ranknya 28 sampai 31, maka di rank tersebut maka si heater akan on kembali. Begitulah cara kerja pengatur suhu otomatis di kandang ayam broiler. Untuk selanjutnya kita lihat tampilan di monitornya di laptop. Kita sudah mengoneksikan Arduino tadi ke port laptop ini. Setelah itu kita lihat programnya di sini, di menggunakan aplikasi Arduino IDE bebas. Untuk versinya saya menggunakan 2.1. Untuk ini tampilan serial monitornya. Jadi untuk pembacaan suhunya di 29.7. Untuk ini tulisan data dikirim ke ThinkSpeak ini adalah kita mengoneksikannya atau mensinkronkan dia pembacaan DHT ini dengan web ThinkSpeak yang sudah kita buat dashboardnya di sini. Nah, ini untuk mengoneksikannya ini kita menggunakan API key. Nah, ini kita copy dulu, kita masukkan ke programnya yang di Arduino IDE tadi. Nah, seperti ini. Mohon maaf, ini agak blur. Kita masukkan di sini. Nah, ini. Nah, kita sebelumnya sudah menggunakan kita harus mengincludekan library-nya dulu. Ini HTTP client. Untuk
Untuk pengoneksian ke WiFi kita menggunakan include wifi.h. Ini adalah library-nya WiFi, ini untuk library-nya sensor DHT. Ini kita deklarasikan dulu atau mappingnya untuk DHT, sensor DHT di pin 26 dan relay di pin 19. Untuk ini setting atau nantinya buat variabel kontrol basis relaynya. Untuk suhu threshold minnya di 28, suhu threshold maxnya di 31. Ini jadi nanti di pembacaan suhu di 28 sampai 31 derajat Celcius nantinya heater akan on. Lanjut ke fetch setup. Ini untuk setup DHT-nya, ini setup relaynya, ini setup serial monitornya. Jadi ini untuk kodenya 115200 ini kita pakai yang di sini. Ini harus kita samakan. Jika tidak, nantinya bacaan di serial monitor ini tidak akan terbaca dengan baik atau hurufnya kacau. Seperti ini 115200 sesuai dengan yang di programnya ini. Untuk selanjutnya untuk setup WiFi nya ini ada di bawah, setup WiFi. Nah ini jika masih proses connect ke WiFi, nanti di serial monitor ini akan muncul connecting to WiFi. Jika sudah tersambung maka printnya menjadi connected to WiFi. Nantinya jika WiFi ini sudah tersambung, data di sini akan dikirim ke ThinkSpeak. Untuk konfigurasi WiFi-nya ada di sini karena sudah dideklarasikan di atas menggunakan hotspot. Nah ini SSID-nya dan passwordnya. Untuk ini serial print-nya dari DHT untuk temperatur dan kelembapan. Untuk temperatur, humidity untuk kelembapan, satuannya derajat Celcius dan persen. Ini kontrol basis relaynya. Jika temperatur berada pada threshold on min dan threshold on max, maka digital write relay pin high atau on. Jika tidak, maka relay akan off. Untuk ini send data ke ThinkSpeak-nya menggunakan library yang tadi di atas, HTTP client. Nah seperti ini. Kalau seumpama tidak terhubung WiFi, nantinya data akan gagal dikirim ke ThinkSpeak. Di serial print-nya akan menunjukkan tidak terhubung ke WiFi, mencoba terhubung kembali. Ini jika tiba-tiba WiFi putus, maka di bawah serial print temperatur dan humidity ini akan menampilkan tulisan gagal mengirim data ke ThinkSpeak. Jika WiFi sudah tersedia kembali, maka dia akan otomatis menyambungkan kembali ke WiFi-nya. Jika sudah terhubung kembali, maka serial print-nya akan menuliskan data dikirim ke ThinkSpeak ini. Seperti ini lagi saat normalnya. Oke, ini untuk demonstrasi di tampilan di PC-nya karena kita perlu menunjukkannya seperti itu. Nantinya ini pun jikalau alatnya dibawa jauh, bisa menggunakan adapter atau charger dari HP ini dengan spesifikasi harus 5 volt ya. Jika di bawah itu atau di atas itu, maka nantinya sistem akan berpengaruh atau nantinya timbul kerusakan pada peralatannya. Selanjutnya kita review di pengoneksian atau sinkronisasi ke web ThinkSpeak-nya untuk pembacaan temperatur dan suhu.
Ini kita buat 10 agar pembacaan lebih detail, karena kalau 100 terlalu banyak. Nah, ini sudah real time ya, 26.3. Nah, sedangkan ini adalah status heaternya. Kalau di sini warna merah terang, ini berarti heaternya on sama real time dengan peralatannya. Nah, kita coba simulasi jika heaternya off seperti ini. Sabar dulu ya, ini memang agak lama karena soalnya di ruangan ini terdapat AC. Nah, ini sudah off, berarti seharusnya pembacaan di serial monitor tadi harusnya sudah real time di atas 31. Kita coba lihat di serial monitor jika ini sudah mati kembali. Ya, perlu diketahui bahwa ini lampu ini akan menyala di range suhu 28 sampai 31 derajat Celcius. Jadi sudah otomatis. Nah, kita lihat di ThinkSpeak-nya. Ini jika suhu sudah di atas 31, ini terbaca aktualnya 44.6. Maka di sini heater statusnya menjadi off, yaitu pink, menjadi agak pink seperti ini, tidak merah menyala seperti tadi. Ini suhu sudah berangsur turun. Ini terbaca di 41.6. Oke, untuk demonstrasi peralatannya seperti itu. Ini juga saya tambahkan di dashboardnya pembacaan kelembapan. Jadi ini sudah terkoneksi atau sinkron dengan pembacaan THT sensor tadi di serial monitor tadi. Nih, sekarang di 3.7. Nah, untuk kalau kita menggunakan adaptor ini sudah bisa juga menggunakan alat ini dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk memantau kondisi real time-nya kita menggunakan web ThinkSpeak tadi yang sudah kita masukkan API-nya ke dalam programnya si ESP32 tadi. Selanjutnya coba kita simulasikan dulu ya menggunakan adaptor. Oke, kembali lagi kita lanjutkan untuk simulasi menggunakan adaptor. Jadi alat ini bisa dibawa mobile. Jadi jika menggunakan adaptor ini kita sudah bisa menggunakan alat ini dimanapun dan kapanpun. Untuk detailnya seperti ini. Ini untuk lampu dikoneksikan ke 220. Untuk Arduino nya menggunakan adaptor 5 volt. Nantinya ini input adaptornya butuh 220 volt AC. Untuk output adaptornya 5 volt untuk supply-nya si Arduino ESP32 nya. Ini biasa disebut juga MCU32S yang sudah lengkap dengan modul wifi nya. Nah, ini coba kita lihat ini dari tadi lampu juga hidup dan mati. Ini berarti pengaturan suhu juga sudah berjalan secara otomatis. Kita coba lihat lagi di web ThinkSpeak apakah masih real time. Nah, data masih real time, terbaca di jam 10.21 detik 12. Ini jam
10.21. Nah, ini sudah update kembali setiap 15 detik. Sama juga halnya dengan si kelembapan ini. Nah, ini sudah update kembali di 10.21 detik 30. Oke. Jadi untuk demonstrasi kali ini untuk peralatan pengatur suhu ayam broilernya sudah sampai di sini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan kata, jika ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan mohon dimaafkan, atau teman-teman bisa menambahkan saran dan masukan di kolom komentar. Ditunggu dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.